Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untari dari kelas SI 6F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang risiko terkait IT dan dampak bisnis. Risiko terkait IT dan dampak bisnis. Manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, mengatur risiko, dan membentuk strategi untuk mengelola melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dan risiko, dan menerima sebagaimanapun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Menurut Plural 2007, usaha untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi. Adapun untuk mengatasi risiko-risiko yang telah terjadi dalam proses bisnis dapat dilakukan dengan memanajemen risiko. Manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting untuk mengambil keputusan terhadap risiko-risiko yang terjadi, membantu pengaturan risiko, teknologi informasi, membantu perkembangan proses bisnis, dan memberikan keuntungan efisiensi terhadap pengendalian risiko. Melakukan penghapusan nilai-nilai sisa, mengurangi terhadap beban, dan memanajemen sumber daya yang efektif. Terdapat beberapa risiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pembangunan suatu sistem informasi, antara lain yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan yang berlebihan yang tanpa terkendali. Yang ketiga adalah sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi TI sekarang ini sudah menjadi perhatian di semua bidang dikarenakan nilai aset yang tinggi yang mempengaruhi secara langsung kegiatan dan proses bisnis. Kinerja TI dievaluasi secara berkala agar seluruh mekanisme manajemen TI berjalan sesuai dengan perencanaan, tujuan serta proses bisnis organisasi. Selain itu, kegiatan pengawasan dan evaluasi tersebut juga diperlukan dalam upaya pengembangan yang berkelanjutan agar IT bisa berkontribusi dengan maksimal di lingkungan kerja organisasi. COBIT Control Objective for Information and Transaction Technology adalah standar internasional untuk tata kelola yang dikembangkan oleh ISACA Influid yang bisa dijadikan model pengelolaan IT mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Wibowo 2008. Nah, bagaimana dengan organisasi bisnis saat ini dalam mengelola risiko IT? Aspek risiko IT saat ini tidak hanya dinilai dari kehilangan aset IT, namun dinilai juga dari kehilangan bisnis akibat kehilangan data, pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik, bencana yang mengakibatkan berhentinya proses bisnis. Akibatnya, pengelolaan risiko TI mempengaruhi perkembangan strategi manajemen IT. Ancaman IT pada umumnya berkisar pada kondisi perangkat IT, program-program jahat, kegagalan perangkat lunak, virus, spam, fisik, dan ancaman terbesar adalah kesalahan. Setelah mengetahui ancaman-ancaman yang dapat terjadi, maka mulailah kita dapat mengelola risiko IT dengan tahapan yang pertama, mengidentifikasi risiko, menilai risiko, mengurangi risiko, mengembangkan rencana respon, dan mengkaji prosedur manajemen risiko. Kerangka kerja framework mengelola risiko yang dapat digunakan misalnya adalah dengan pendekatan ISO
sosio, dan lain-lain. Mengapa perlu memanajemen risiko informasi? Karena teknologi informasi membantu sumber daya manusia (SDM) organisasi untuk membuat pengubahan, penyimpanan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Pentingnya pengelolaan bidang teknologi informasi menyebabkan perlu dilakukan pengamanan aset yang digunakan dalam teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah keamanan teknologi informasi yang dibangun pada sebuah organisasi harus menggunakan sistem yang interaktif dan mudah digunakan serta memberi rasa nyaman bagi pengguna tanpa menyimpangkan aspek keamanan informasi. Tujuan dilakukan implementasi manajemen risiko di PT. Yang pertama, untuk memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai, serta telah dibuat rencana tindakan untuk meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadi risiko tersebut, baik dari aspek strategis, operasional, supporting, dan compliance. Yang kedua, memastikan struktur perusahaan memiliki peta risiko risk register yang direview setiap tahun. Yang ketiga, memastikan bahwa rencana tindakan untuk meminimalisir dampak dan atau kemungkinan terjadi risiko telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisir tindakan risiko. Tingkat dampak dan tingkat kemungkinan terjadi risiko. Yang keempat, membantu memanajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai risiko-risiko yang ada di perusahaan tersebut. Kerangka kerja COVID-5 risk untuk memanajemen risiko. COVID-5 menyediakan kerangka kerja komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan terkait tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan (IT). Sederhananya, COVID-5 membantu perusahaan untuk menciptakan nilai optimal dari IT dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. Respon mitigasi risiko. Tujuan mengidentifikasi respon risiko adalah untuk membawa risiko sejalan dengan skala risiko yang ditentukan untuk perusahaan. Respon perlu diidentifikasi sedemikian rupa agar risiko residual di masa depan, yaitu risiko saat ini dengan respon risiko diidentifikasi dan diimplementasi masih berada dalam batas toleransi risiko. Tindakan mitigasi diambil untuk mengurangi frekuensi dan atau dampak risiko. Cara paling umum untuk mengurangi risiko adalah yang pertama, memperkuat praktik manajemen risiko IT secara keseluruhan. Yang kedua, memperkenalkan sejumlah tindakan pengendalian yang dimaksud untuk mengurai frekuensi peristiwa buruk yang terjadi dan dampak bisnis suatu peristiwa. Seandainya hal ini terjadi, yang ketiga, kontrol dalam konflik manajemen risiko mulai membuat kegiatan, prosedur, dan praktik, struktur, arus informasi, dan lain-lain. Yang keempat, mitigasi risiko juga dapat dilakukan dengan metode lain, misalnya menggunakan kerangka kerja dan standar manajemen IT yang telah tersedia. Yang terakhir yaitu proses pengendalian risiko. Penggunaan risiko adalah usaha untuk mengurai dampak risiko, impact, dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko likewise. Pemilihan pengamanan risiko dilakukan dengan memperhatikan risiko, cost, dan benefit bagi perusahaan, pengaruhnya pada kemungkinan terjadinya risiko likewise dan dampak risiko, impact, kemungkinan munculnya peluang, serta perlu juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap risiko. Baiklah, sampai di situ dulu penjelasan saya tentang risiko terkait IT dan dampak bisnisnya. Saya mohon maaf
atas kalau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.